Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis timnas Prancis. Kemenangan meyakinkan kembali dibukukan Prancis kala bertemu Swedia di babak 32 besar. Mbappe dan kawan-kawan mencukur tim asuhan Graham Potter dengan skor telak 3-0. Michael Olise yang di laga ini diplot sebagai nomor 10 seperti saat membela Crystal Palace tampil gemilang. Meski belum mencetak gol di Piala Dunia, ia sudah mencatatkan 5 assist dan nampak menikmati peran free roll ini. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Di atas kertas, Didier Deschamps menurunkan formasi 4-2-3-1 dengan Tchouaméni dan Rabiot sebagai double pivot. Michael Olise berada di depannya menopang trio lini depan yang ditempati Dembele, Mbappe, serta Barcola. Sementara Graham Potter menggunakan formasi di atas kertas 4-4-2 dengan duo striker Isaac dan Gyökeres di depan. Pada laga ini Prancis dominan dengan possession hingga 61% dan unggul jumlah tembakan serta XG. Di awal bangun serangan, mereka tetap mempertahankan formasi 4-2-3-1. Struktur 4 back di belakang yang tetap melebar bertujuan untuk merenggangkan press yang harus bergeser ketika bola dialirkan ke fullback. Selain fullback yang tetap melebar di fase awal, winger juga nampak menjaga kelebaran maksimal untuk merenggangkan blok press lawan, double kelebaran. 3 gelandang di sini masih belum melakukan rotasi posisi dan terlihat Olise di pos nomor 10 dijadikan target progresi. Double kelebaran kembali diterapkan dengan fullback dan winger yang tetap melebar. Taktik ini juga dipakai untuk menciptakan wide overload dengan Olise dan Rabiot yang ikut melebar sekaligus terjadi rotasi posisi di sini. Variasi lainnya dengan build up kiper lalu memancing 2 pressure Swedia sehingga unggul jumlah di belakang. Yang turun juga hanya Tchouaméni. Ini membuat Rabiot bisa naik mengikat gelandang bersama Olise. Kiper terlihat build up dan menarik 2 pressure Swedia. Tchouaméni turun untuk berikan support serta menang jumlah. Saat bola dialirkan, terlihat fungsi dari fullback yang melebar yaitu mengikat winger lawan. Ini membuat 2 gelandang Swedia kalah jumlah dengan 3 gelandang Prancis, sekaligus membuat Olise punya banyak ruang di antar lini. Progresi berhasil dilakukan ke Tchouaméni yang menarik 1 gelandang naik, membuat Olise bebas. Lebar maksimal pun dimanfaatkan dengan operan ke fullback dan nampak kembali Michael Olise yang sangat bebas bisa menerima bola lalu memindah arah serangan ke Mbappe. Bisa dibilang di awal fase build up ini Prancis tidak menemui kesulitan menghadapi press Swedia. Peran fullback terutama di kanan pun tidak hanya melebar. Di sini Koundé yang menerima bola berikan ke Dembele. Saat fullback lawan lakukan press dengan melebar, maka terbukalah ruang di half space yang diekspos Koundé dengan underlap. Ini merupakan fungsi kelebaran untuk stretch atau renggangkan pertahanan lawan. Koundé sempat berikan 1 key pass lewat aksinya menyelinap di antara pertahanan lawan. Namun sayang, cutbacknya belum bisa dikonversi dengan baik oleh Mbappe. Selain menggunakan fullback, dari sisi kelebaran pun winger bisa memanfaatkan aksi individunya. Di sini Barcola menerima umpan Rabiot yang juga bergerak melebar untuk buka ruang baginya. Ruang yang terbuka ini dimanfaatkan Barcola dengan aksi individu dan masuk ke kotak penalti meski tendangannya masih melambung jauh. Dan di babak kedua ini, giliran pemain cadangan yaitu Doué yang melakukan aksi sama di sisi kanan. Yang membuat Prancis dikdaya adalah kemampuan mereka bermain kombinasi operan di ruang sempit. Terlihat meski Swedia bertahan dengan rapat dan penuh pemain, Mbappe masih bisa menemukan jalur operan ke Rabiot yang sayang sepakannya masih bisa ditepis kiper. Lewat kemampuan menembus pertahanan ini pula, Mbappe membuka keran gol timnya. Diawali dari short corner, perhatikan Mbappe bergerak dari dalam keluar. Pergerakan ia ke area sayap ini untuk ciptakan menang jumlah sekaligus mengekspos ruang yang terbuka. Dembele pun sigap berikan terobosan padanya.
Dari sudut sempit, Mbappe tidak masuk, melainkan bergerak keluar untuk membuka sudut tembakan. Dari sinilah sepakannya menghujam gawang Swedia, 1-0. Salah satu perubahan yang dilakukan Deschamps adalah menempatkan Olise di pos nomor 10 atau posisi belakang striker. Dari posisi ini, pemain Bayern Munchen tersebut lebih diberi kebebasan untuk bergerak, free roll. Di laga ini, Olise juga mencatatkan 94 sentuhan atau terbanyak. Ia kerap berdiri di ruang antar lini untuk dijadikan target progresi bola ke depan. Posisinya selalu mengincar di belakang gelandang. Yang membuatnya kerap bebas juga karena dua gelandang lain yang kerap turun guna memancing gelandang Swedia naik saat lakukan pressing. Ketika rekannya kesulitan mengalirkan bola, ia pun kerap drop atau turun melebar dan membentuk weight overload yang berguna saat lakukan kombinasi umpan. Dari posisi yang lebih di belakang, tidak jarang Olise sendiri yang mengekspos ruang terbuka di pertahanan lawan. Peran Olise ini juga yang membuat lini depan Prancis sangat cair. Pada momen ini, terlihat bagaimana mereka menggunakan lebar maksimal dengan fullback dan winger, lalu perlahan menembus press Swedia. Terlihat Olise yang berposisi nomor 10 lebih naik sementara Mbappe turun. Rabiot lakukan dribble untuk menarik penjagaan terhadap Mbappe sehingga ia bisa dioper di ruang antar lini. Operan ini diikuti lari Barcola ke belakang lini, namun terobosan Mbappe berhasil dipotong. Bola muntah ini didapatkan Rabiot, dan terlihat Olise sebetulnya dari awal sudah mencari ruang yang bebas namun tidak dioper, sampai terjadi situasi scrimmage dan bola mengarah padanya namun di posisi tinggi, sehingga Olise lakukan tendangan salto yang masih membentur gawang. Dembele yang mendapat bola muntah pun gagal memanfaatkan peluang. Menurut ruang taktik, tren di Piala Dunia ini salah satunya soal ekspos ruang antar lini. Siapa tim yang mampu memanfaatkan ruang ini dengan baik bisa dominan. Dan Michael Olise menunjukkan kualitasnya bermain di ruang antar lini saat ia bergerak dari luar ke dalam serta memanfaatkan pertahanan yang turun terlalu dalam untuk menguasai ruang antar lini dan melakukan shot. Ini yang membuatnya nyaman berada di nomor 10. Yep, Olise juga bisa melakukan playmaking dari luar, seperti pada gol kedua Prancis. Jika dilihat, ini diawali pergerakan Olise yang meminta dan menerima bola di ruang antar lini Swedia. Dari sini ia mengubah orientasi badan dan menghadap Barcola yang berlari ke belakang lini. Dengan cerdik, Olise mengirim bola melewati kolong bek dan tepat jatuh di kaki Barcola yang dengan satu sentuhan lalu ceploskan bola ke gawang. 2-0. Nyaman di ruang antar lini ini yang membuat Olise dominan. Meski berdiri di ruang yang diapit dua lini, ia menguasai bola dengan composure serta teknik dribble tinggi. Dan paling terlihat adalah kemampuan playmakingnya. Sebetulnya di area sayap pun, Olise masih terlihat memiliki visi yang tinggi dengan kombinasi dribblenya, lalu operan terobosan akuratnya. Namun Konde di sini gagal menciptakan peluang. Dan ide memasangnya di posisi nomor 10 membuat Olise bisa lebih dekat dengan gawang sekaligus ke penyerang sekelas Mbappe yang membuat Prancis lebih klinis seperti di gol ketiga ini. Diawali penetrasi Mbappe dan kombinasi dengan Barcola. Swedia menutup pergerakan mereka dan bola disirkulasikan keluar pada Olise. Dari luar, pemain nomor punggung 11 ini melihat jalur umpan ke belakang lini yang diikuti pergerakan Mbappe. Lewat sedikit ruang yang tersedia, Mbappe menyelesaikannya dengan klinis. Prancis jadi unggulan utama di turnamen ini berkat penampilan impresif yang konsisten di tiap laga. Kombinasi penyerang top dunia membuat bek tim lain harus ekstra waspada, termasuk calon lawannya nanti, Paraguay.